Ternyata secara ilmu kedokteran, hal ini menunjukkan bahwa ternyata tidur habis sholat isya, gitu ya, kira-kira jam 8, jam 9, ada satu hormon namanya hormon melatonin. Jadi tidurnya berkualitas dok ya? Nah, makanya Rasul itu tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam. Jadi bagi teman-teman sejawat saya, itu ya, kalau bisa jadikan sebagai sarana prakteknya, sebagai sarana syiar untuk menghidupkan sunnah. Nah dok, kalau misalnya kita berbicara tentang kesehatan ala Rasulullah, nah sebenarnya apa sih yang lebih ditekankan oleh beliau itu? Iya, jadi begini, ya, ada seorang ulama besar ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, membuat satu kitab ya, At-Tib An-Nabawi. Ya, Tibun Nabawi. Ya, kalau kita nyebutnya Tibun Nabawi, iya. ya, jadi pengobatan cara Nabi. Iya. Ternyata Rasulullah itu banyak mengajarkan kita dari semua aspek. Jadi semua aspek. Jadi kesehatan itu tidak hanya terbatas antara fisik saja, tapi juga antara aspek non fisik. Itu juga ditekankan. Maka itu kenapa Rasulullah itu banyak menekankan bagaimana pola hidup, pola makan, gitu ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang Rasul lakukan juga ternyata berdampak dari sisi kesehatan. Maka itu menarik ketika kita mempelajari tentang bagaimana pengobatan cara Nabi ini, gitu ya. Kayak hal yang sederhana saja, sederhana ini, misalnya Allah menyuruh kita untuk jadikan malam untuk istirahat, siang dijadikan untuk bekerja. Rasul ngajarin hal yang luar biasa itu di situ. Jadi Rasul memerintahkan kita itu, gitu ya. Kalau kita lihat teks hadisnya ya, kana yakruhum naum qoblal isya wal haditha ba'daha. Itu kan Rasul ngomong dalam hadisnya itu bahwa Rasul itu bilang kalau bisa jangan tidur sebelum sholat isya dan gosip setelahnya. Gimana apalagi? Jadi kalau nggak ada keperluan, gitu ya. Kalau ada keperluan boleh, tapi kalau tidak ada keperluan sebaiknya tidur setelah sholat isya. Ternyata secara ilmu kedokteran, hal ini menunjukkan bahwa ternyata tidur habis sholat isya, gitu ya, kira-kira jam 8, jam 9, ada satu hormon namanya hormon melatonin. Melatonin. Itu akan mulai terproduksi. Itu apa dok? Hormon? Hormon yang bikin kita tidur lebih pules, hormon yang bikin metabolisme kita menjadi bagus. Jadi tidurnya berkualitas dok ya? Nah, makanya Rasul itu tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam. Kan begitu tuh. Awal tidur, kecuali ada keperluan ya, atau ketika bulan Ramadan Rasul memang tidur larut malam. Tetapi dalam keseharian Rasul tuh habis sholat isya tidur. Kemudian bangun di sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud. Nah, kenapa di sepertiga malam ini penting? Karena ada satu hormon yang namanya ACTH. ACTH adalah satu hormon yang dia akan keluar dari jam 1, peak tertingginya jam 6 pagi. Yang endingnya nanti akan menghasilkan kortisol di dalam tubuh. Maka itu kenapa ini penting untuk melakukan sholat tahajud supaya kortisolnya tidak terlalu tinggi. Karena kalau kortisol terlalu tinggi menyebabkan metabolisme di dalam tubuh kita juga meningkat. Ya, jadi tensi naik, gula naik, kayak gitu. Makanya diturunkan supaya tidak berlebihan. Kita butuh kortisol, tapi ketika berlebihan akan berdampak buruk. Nah, ini salah satu contoh bahwa dengan mengubah kebiasaan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ternyata memberikan aspek kesehatan. Intinya adalah ajaran yang Rasul lakukan ini adalah mengembalikan tubuh sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan sunnah-sunnahnya, sesuai dengan aturan yang Allah bentuk defaultnya. Ya, makanya kalau kita melanggar aturan itu timbul penyakit, misalnya begadang, jadi masalah, gitu kan. Nah, itu salah satu contoh. Belum lagi ketika Rasul mencontohkan pola-pola yang lain, gitu kan, tidur miring ke kanan, misalnya ya. Terus ibadah-ibadah sunnah lainnya, misalnya contohnya ya, misalnya berpuasa. Apalagi puasa Daud, wah keren banget, ya kan? Kalau sudah Rasul yang ngomong ini keren dah pokoknya deh ya, Senin Kamis minimal. Makanya itu sekarang ada penelitian kan bahwa ternyata puasa menyebabkan terjadinya proses yang namanya autofagi misalnya. Nah itu nanti kita kaji dalam masalah puasa lagi nanti ya. Di episode selanjutnya teman-teman Iya. biar penasaran. Iya, tapi yang pasti adalah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah mengubah pola hidup kita sesuai dengan defaultnya manusia. Sesuai dengan fitrahnya manusia yang Allah tentukan. Jadi manusia itu punya fitrah, punya fungsi dasar fisiologisnya. Maka fungsi kita adalah mengembalikan kita kepada fungsi fisiologisnya. Itu yang benar sebenarnya. Jangan menghilangkan fungsi fisiologisnya. Karena kalau dihilangkan fungsi fisiologisnya,
tubuh akan bentrok, akan berontak. Karena tidak sesuai dengan fisiologisnya. Nah ini gambarnya, walaupun nanti perlu penjabaran seperti apa sih fungsi fisiologis tubuh. Nah, nanti kita kaji dalam pertemuan yang akan datang. Tapi artinya Rasul mengajarkan pola hidup, pola makan, pola tidur, kemudian pola pikir, ya kan? Rasul mengajarkan untuk kita selalu berpikir, ya, terus kemudian pikirannya yang tenang dengan hadirnya ibadah. Sama mungkin kebiasaan-kebiasaan Rasul. Misalnya Rasul rutin berbekam misalnya. Kan dalam hadis kan afdhala ma tadawaitum bihil hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah dengan berbekam. Nah, nanti kita kaji nih masalah berbekam. Ya, mungkin di Al-Qur'an ini nggak secara jelas berbekam, tapi di hadis bicara tentang aspek bekam misalnya. Jadi ininya itu Rasul mengajarkan. Jadi ternyata kebiasaan-kebiasaan yang Rasul lakukan itu ternyata berdampak kepada aspek kesehatan. Maka itu Rasul kan sehat tuh kan. Tapi juga Rasul juga pernah sakit, bukan sehat terus-terusan. Lain Firaun tuh nggak pernah sakit gitu ya. Rasul juga sakit juga. Nah disitulah kita melihat ada yang perlu dicontoh dari Rasulullah. Caranya bagaimana? Ayo kita kaji hadis tadi. Hadis-hadis Rasulullah tentang kesehatan. Nah ini yang jarang dikupas. Makanya dengan hadirnya Quran medis dan mudah-mudahan bisa menjadikan teman-teman sejawat saya di dokter untuk menjadikannya sebagai sarana untuk syiar, untuk dakwah. Coba bagaimana kita menghidupkan sunnah. Kan Rasul menekankan tuh, keren nih tentang sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana mai fil jannati. Kan Rasul bilang begitu tuh. Ya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itu bentuk cinta kepada Rasulullah. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah akan bersama Rasul di surganya Allah. Nah, jadi kita coba menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jadi bagi teman-teman sejawat saya, itu ya, kalau bisa jadikan sebagai sarana prakteknya sebagai sarana syiar untuk menghidupkan sunnah. Misalnya ayo ikutin makan Rasulullah, ikutin tidur Rasulullah, ya kan? Ikutin kebiasaan-kebiasaan Rasul. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan biasanya pasien lebih nurut tuh. Apa yang dibilang dokter itu. Nah, ini juga unik gitu. Dokter tuh luar biasa itu dalam memotivasi. Disuruh makan ini. Iya. Kayaknya kalau kayak kita sendiri nih misalnya orang yang biasa gitu nyuruh, ayo dong gini-gini ikutin hadis Nabi, kayaknya kurang ngudeng gitu. Tapi kalau dokter yang ngomong udah pasti percaya, valid deh insya Allah. Ya kadang-kadang ini unik sebenarnya. Ini agak nyelenehnya saya, ini nyeleneh ya. Kadang-kadang kalau Ustadz nih contoh saja, contoh aja nih contoh ya. Misalnya Ustadz ngomong nih, Ustadz yang ngomong. Ayo jamaah ya, atau bapak ibu tahajud tadi misalnya ayo tahajud ya kan, karena tahajud nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah, dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Ini kalau Ustaz yang ngomong nih, kira-kira nih orang yang diajak itu sholat tahajud apa enggak? Kayaknya keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, Dok. Bisa ya, bisa enggak? Bisa ya, bisa enggak, ya kan? Tapi coba kalau dokter yang ngomong, ini dokter yang ngomong, Pak, tensi Bapak nih 180/110, Pak. Ini dokter yang ngomong. Tinggi tuh. Secara teoritis medis, Pak. Ini dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi akan terjadi peningkatan kadar kortisol. Kalau kortisol naik, dampaknya apa? Tensi akan tambah naik. Jadi kalau Bapak ini nanti malam tidak sholat tahajud, 99,9% resiko Bapak terkena stroke dan akan meninggal loh, Pak. Kira-kira sholat tahajud langsung kayaknya. Belum waktunya tahajud, kayaknya tahajud, Dok. Itulah hebatnya dokter dalam memotivasi ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, sebagai sarana syiar juga. Iya, termasuk misalnya nyuruh pasien, ayo coba Pak puasa Daud deh, bagus sih untuk menurunkan kolesterol. Mungkin kalau dokter yang ngomong lebih masuk karena memang dia lagi menderita penyakit itu. Lagi di posisi pasrah lah ya. Ya begitu. Masya Allah. Baik teman-teman, nih kayaknya kajian yang luar biasa dan teman-teman juga yang mau lebih tahu lebih lanjut nih hadis-hadis yang berkaitan dengan kesehatan, teman-teman bisa miliki Al-Quran Medis ini. Baik, terima kasih banyak Dok nih, Masya Allah ilmu-ilmu yang luar biasa. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Dr. Agus bisa diamalkan ya, bukan cuma sehat badannya tapi juga sehat imannya. Masya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.